رزقا فأتيت إلى حبيبي فاقدر يا قوم ورزقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, yang terhormat Bapak Dr. Haji Juli Juwaini MA dan Ustadz Habib Dr. Salim As-Sayyab Al-Jubri beserta rombongan yang saya hormati, para pilih sepuh PPME Al-Wihas dan jemaah semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini barokah Allah Subhanahu wa taala kita kedatangan tamu dari Indonesia, dan mudah-mudahan kedatangan rombongannya insya Allah nanti akan memberikan tausiah-tausiah yang akan disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita insya Allah mengambil manfaat apa yang mereka sampaikan nanti. Adapun runtutan acara pada kesempatan siang ini, alhamdulillah, yang pertama pembukaan, mari kita sama-sama bacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya sambutan dari pengurus PPME AIA. Insya Allah pada kesempatan siang ini akan disampaikan oleh ketua terpilih beberapa minggu yang lalu, yaitu Bapak Haji Hasanul Hasibuan. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki yang diberikannya kepada kita, dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat serta salam juga kita berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu sesepuh PPME Al-Ikhlas, pengurus, anggota, simpatisan yang hadir malam ini, wabil khusus pada Bapak Al-Mukarram Ustadz Dr. Salim Al-Jubri, juga Bapak Al-Mukarram Haji Juli Juwaini. Mohon maaf Pak kalau saya ada yang kurang menyebutkan nama. Beserta rombongan Ibu, Bapak, anak, Idrus, Aman yang saya kenal dulu di Saudi,
Alhamdulillah ketemu lagi kita di sini terus. Masya Allah. Saya pernah dulu di Saudi tahun 2006 sampai dengan 2013 bekerja di Saudi Telekom. Profesi saya di bidang konsultan telekomunikasi. Pernah juga menjadi ketua HMI dulu di Riyadh. Hanya pernah dulu saya bertamu ke Ustadz Salim sebagai duta besar Republik Indonesia di Saudi Arabia dengan Pak Jazuli, Ustadz Jazuli. Beliau bukan tamu buat kita di sini. Beliau anggota Al-Ikhlas, PPM Al-Ikhlas, anggota kehormatan. Ya, beliaulah pencetus pembelian gedung PPM Al-Ikhlas. Saya belum lahir di PPM Al-Ikhlas. Saya anak kecil yang baru 7 tahun lalu, 8 tahun lalu memasukkan anak saya ke madrasah PPM Al-Ikhlas. Kemudian dari situ, alhamdulillah saya sekeluarga aktif, dilihat oleh pengurus, ditawari untuk membantu PPM Al-Ikhlas. Alhamdulillah, ya. Seperti yang ibu bapak ketahui, Pak Hansa sudah 4 periode menjadi ketua PPM Al-Ikhlas. Kita ingin beliau lagi dan lagi, karena kepercayaan kita kepada Pak Hansa yang sangat tinggi sekali. Tapi beliau menolak dengan sangat halus. Tolong, saya udah 4 kali. Kita butuh regenerasi dan gak baik juga lama-lama di atas. Ya, akhirnya kita vakum selama 1 tahun, Pak. Jadi demisioner pengurus semenjak 31 Desember 2021. Setahun dari 1 Januari sampai 30 November pengurus demisioner tetap menjalankan tugas, tapi pengurus vakum, ya, tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang berarti. Akhirnya Desember kemarin di tengah-tengah istighosah kita adakan ALV, Algemeen Leiden Vergadering, rapat umum anggota. Nah, di situ pengurus, ya, memilih memberikan amanah kepada kita. Alhamdulillah, saya katakan insya Allah kita bisa memajukan PPM Al-Ikhlas, tapi saya nggak bisa sendiri. Kita butuh tim yang solid, karena kita punya banyak departemen. Ya, akhirnya dalam waktu 1 bulan sudah terpilih beberapa pengurus koordinator. Kita punya bidang dakwah, kita punya bidang pendidikan, kita punya sosial media dan IT, kita punya sports, ya, kita punya juga OWM, Onderwaarbrug maskapai, melayani bidang kematian, fardu kifayah. Karena banyak sekali dalam 3 tahun terakhir di tengah masa pandemi corona, banyak sekali anggota, simpatisan, non anggota yang meninggal, yang meminta tolong organisasi PPM Al-Ikhlas untuk dilakukan fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kita punya beberapa tempat, Pak, di sini untuk muslim, ya, dikuburkan secara islami, ataupun minta dikirimkan ke Indonesia, bisa kita lakukan. Hal lain yang ingin saya sampaikan dan juga informasikan kepada tamu kita, anggota kehormatan kita, ke depan pengurus baru sudah membuat beberapa rumusan aktivitas, goal settings dan objektif. Misi dan visi kita, Pak, kita buat PPM Al-Ikhlas for Idering. Artinya apa? PPM Al-Ikhlas for everyone. PPM Al-Ikhlas untuk semuanya. Ini tujuan kita, ya, bagaimanapun, ya, kita ingin memajukan, ya, berdasarkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya.
Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Pak, dengan dukungan Bapak, Ustadz Jazuli, Ustadz Salim, ya, kita bisa bersinergi. Kita bisa buat lagi hal-hal yang baru yang bermanfaat, tidak hanya buat kita di sini, tapi juga sinergitas antara kita yang di sini dengan tanah air tercinta Indonesia. Sedikit saya informasikan, saat ini banyak sekali organisasi di Indonesia ingin bekerja sama dengan PPMI Al-Ikhlas. Karena katanya PPMI Al-Ikhlas seksi, menawan. Karena kita tahu semenjak ada Mas Menteri Nadiem, mereka membuat namanya Kampus Merdeka, di mana mahasiswa tingkat akhir harus keluar dari kampus, ya, untuk mengabdikan diri. Apabila mendapat kerjasama dengan organisasi luar negeri, itu akreditas dari kampus tersebut sangat tinggi. Jadi kita sudah menjalin beberapa kerjasama dengan organisasi ataupun universitas Islam, antara lain Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya sedang digodok dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Padang, dan beberapa organisasi seperti MAJT Masjid Agung Jawa Tengah dan organisasi-organisasi lainnya. Tidak menutup kemungkinan kerjasama tidak hanya di bidang keagamaan, tapi juga di bidang-bidang lain, seni, budaya, sains, dan teknikal juga. Karena Pak, di depan gedung kita itu tertulis ICC. Selamat datang Pak, salah satu sesepuh PPMI Al-Ikhlas, Pak Iskandar. Jadi ICC itu Bu, bahasa Ciamisnya kalau kata Pak Muharram, Indonesia Cultural Centrum, pusat kebudayaan Indonesia. Itu terpampang di depan gedung kita, di mana di dalamnya ada masjid PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Jadi inilah kita Indonesia, ya, bercampur, berakulturasi, ya, dengan semua jamaah, ya, anak-anak murid, tidak hanya anak-anak murid di Indonesia, tapi juga ada dari suku bangsa lain, ya, dan juga tentunya kita Indonesia. Goal setting, objektif yang lain juga sedang kita godok, Pak. Beberapa isu tantangan kita di sini, salah satunya adalah transportasi. Banyak jamaah, mohon maaf, tidak mempunyai kendaraan dan akses ke tempat kita ini agak sulit. Tidak ada public transport, ada tapi agak jauh. Kalau jalan kaki mungkin butuh waktu 15 menit, 20 menit. Kalau saya mungkin bisa lari 20 menit, tapi saya nggak tega nyuruh Bu Hasrah lari. Jadi ada beberapa hal yang kita godok, ya. Kemungkinan lain, apakah kita bisa beli masjid lain di tempat yang aksesnya sangat mudah? Kenapa enggak? Kita buka opsi itu. Kita sudah punya masjid ini, gedung ini punya kita 100%. Alhamdulillah Desember kemarin lunas semua kadhasan. Pinjaman-pinjaman lunak yang diberikan oleh PPMI DNH, PPMI Wilayah, alhamdulillah sudah lunas. Di bawah kepemimpinan Pak Hansah selesai, gedung punya kita 100%. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ke depan, ya, salah satu tantangan kita adalah meramaikan masjid. Dulu belum punya masjid, setiap istighosah saya lihat Bu Fatimah menangis. Itu katanya penuh, Bu, dari rumah ke rumah, sempit-sempitan. Kenapa? Karena pengen punya masjid. Akhirnya kita sewa dulu di Alami. Cetusan punya masjid
dicetuskan oleh Ustadz kita, tamu kehormatan kita, anggota kehormatan kita, Ustadz Jazuli Juwaini. Ayo kita punya masjid. Jadi mungkin hari ini akan ada cetusan yang lain, Ibu. Kita tunggu nanti. Kita bangun masjid. Siapa tahu? Ayo kita beli lagi gedung yang baru yang aksesnya mudah. Ya, betul. Insya Allah. Bisa buat sholat id. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Kalkulasi manusia beda dengan kalkulasi Allah. Mungkin kita benar, sulit, nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Hari ini kita punya masjid sendiri. Yang dulu saya dengar cerita dari Pak Hansa, minjem sana ditolak, diketawain. Nggak mungkin kamu punya masjid Belanda lagi. Tapi hari ini alhamdulillah Ibu, kita punya. Kita punya, alhamdulillah. Ke depan sekali lagi saya mewakili pengurus mohon support dari ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang di sini ataupun yang di Indonesia, ya, kita majukan masjid kita majukan organisasi kita, PPME Al-Ikhlas Amsterdam, Pusat Kebudayaan Indonesia. Kita buka lebar-lebarnya pintu kita untuk semua kegiatan, tentunya kegiatan bermanfaat. Tidak hanya buat ibu-ibu, mohon maaf, tidak hanya buat bapak-bapak, tapi buat regenerasi penerus kita. Karena berapalah umur kita, Bu? Ya? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Siapa yang akan duduk di sini? Anak-anak kita, Bu. Mereka yang harus kita bimbing. Mereka yang harus kita ajak ke masjid. Buat ibu, bapak, buat anaknya, cucunya yang belum datang, saya minta tarik ibu, pelan-pelan. Tarik ke masjid. Mati adalah misteri. Mati tidak harus tua dulu, Bu. Yang muda pun bisa mati. Dan saya katakan umur saya sekarang 47 tahun. Memang belum dibilang tua belum, tapi dibilang muda juga udah lewat. Ya, jadi saya ajak semuanya untuk bisa meramaikan masjid, ya, bermanfaat buat sesama kita, lingkungan kita, dan seluruh insya Allah buat kita semua. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mengambil banyak waktu. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hasan Nur Hasibuan yang telah memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana masa depan PPME Al-Ikhlas Amsterdam ini untuk menuju lebih tinggi dan terbang lebih tinggi untuk apa istilahnya kemakmuran kita semua. Insya Allah, amin. Harapan kita selalu gantungkan setinggi-tingginya, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya adalah insya Allah pada kesempatan siang ini ada 2 narasumber. Yang pertama Bapak Kiai Haji Dr. Ustadz Jazuli Juwaini, yang kedua Dr. Kiai Haji Salim Segaf. Insya Allah keduanya akan memberikan tausiah. Mungkin yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Jazuli Juwaini. Untuk itu kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa fasawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, wabil khusus kepada guru saya, guru kami Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta ibu dan keluarga,
Beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia 2009-2014, Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi Arabia dan Kerajaan Oman berkuasa penuh tahun 2005 sampai 2009. Para sesepuh PPME, Pak Iskandar, saya lihat masih, alhamdulillah, Pak Maman, Pak Mukhlis, dan bapak-bapak yang lain, Bu Hasra, Bu Muti, Bu Fat, Bu Kijo, Bu Mukhlis, dan ibu-ibu yang lain. Masya Allah, saya merasa pulang kampung saat ini. 2002 saya pertama kali diundang ceramah 1 bulan penuh di PPME Amsterdam ini. Jadi rebutan tiap hari buka puasa bersama. Sekarang ini adalah yang kelima kali saya hadir di PPME ini dengan posisi sudah punya gedung sendiri dan catatan utangnya lunas. Jadi tidak berlebihan kalau Pak Ketua PPME, Pak Hasanul Hasibuan, berpikir beri gedung baru. Karena yang lama ini sudah lunas. Dilunasi oleh Pak Hansa. Jadi kalau Pak Hasanul nggak beli, nggak ada peninggalan dan legasinya. Maka harus ada terobosan baru lagi. Kalau kita serius dan melangkah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kita melangkah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan insya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, yang merupakan nur dan cahaya, nilai-nilai kebaikan yang dikelola oleh kita semuanya, insya Allah memancarkan rahmat kepada seluruh masyarakat yang ada di Amsterdam khususnya, dan Belanda serta Eropa pada umumnya. Saya bangga tempat ini sudah menjadi juga markas budaya Indonesia. Kami bersama Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri baru saja ke UNESCO Paris memperjuangkan tentang budaya-budaya Indonesia, heritage Indonesia untuk menjadi warisan dunia. Karena banyak yang hasil karya anak bangsa diaku-aku sama negara-negara tetangga. Karena itu kita perjuangkan hasil karya anak bangsa Indonesia harus tetap menjadi hasil karya anak bangsa Indonesia dan menjadi warisan dunia. Ini yang kita inginkan. Saya kira nanti ke depan Pak Hasanul, tidak berlebihan kalau kita punya gedung baru, kemudian ada satu tempat dijadikan tempat budaya Indonesia yang ramah. Islam masuk ke Indonesia tanpa tetesan darah. Orang memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Ini contoh yang paling bagus. Toleransi yang bagus, kerjasama yang bagus, gotong royong yang bagus. Makanya dulu Bung Karno pidato di PBB menyampaikan tentang karakter Indonesia Pancasila itu sebagai identitas. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau ini bisa ditampilkan bagaimana kerukunan Indonesia, budaya Indonesia, bagaimana anak menghormati orang tua menghormati guru, dan seterusnya. Subhanallah. Kalau itu bisa dilihat, ada satu ruangan, satu slide film di PPME markas ini, wah ini luar biasa. Orang lihat, dari orang Belanda lihat, orang Eropa lihat, Islam itu ya seperti inilah indahnya. Itu hakikat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama saya ingin mengajak kita semuanya, teruslah jaga kebersamaan ini. Tidak ada orang hebat tanpa kebersamaan.
Tidak ada orang hebat tanpa kebersamaan. Dengan kebersamaan, seluruh kelebihan kita rangkai. Buktinya, kita bisa punya masjid dan markas karena kebersamaan. Karena kebersamaan. Karena itu kata Rasulullah, alaikum bil jamaah. Kita umat Islam ini harus menjaga kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus menjaga persatuan, kebersamaan. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita cari persamaan-persamaan itu. Karena ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Dengan kebersamaan. Andai tidak ada kebersamaan, rasanya tidak terbayang kita punya markas seperti ini. Dengan kebersamaan, dengan mudah Allah. Duit kita nggak cukup, Allah gerakan pengusaha. Tiba-tiba datang melihat, dia bayar cash. Dan jangan takut, melangkah terus melangkah, insya Allah kirim lagi malaikat yang banyak duitnya. Untuk memudahkan seluruh program-program yang dicanangkan oleh BPME. Karena itu kebersamaan ini harus terus dijaga oleh kita. Orang tua membimbing yang muda-muda. Yang muda-muda kita tampilkan dengan tenaganya. Inilah prinsip ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Yang muda hormat sama yang tua. Yang tua sayang sama yang muda. Nggak perlu tersinggung, nggak perlu merasa bersaing. Orang tua jangan bilang, emang makan garamnya siapa duluan? Ini udah bukan zamannya lagi. Lagian garam sekilo berapa sih? Anak sekarang minumnya susu. Mahal mana susu sama garam? Mahalan susu. Biar kata baru lahir minumnya susu mahal dia. Kita udah tua makannya garam. Berapa sekintal garam harganya? Jadi kita harus bangun kebersamaan. Mobil mewah. Mobil mewah, kalau cuma setirnya aja, apa manfaatnya? Bu punya BMW, tapi setirnya aja dibawa di jalan raya. Ditangkap kalau di Jakarta, masukin grogol. Bener nggak? Mobilnya mobil jelek, mobil butut. Tahu mobil butut? Kalau maju ke depan batuk, kalau mundur kentut. Itu mobil butut namanya. Tapi onderdilnya lengkap. Insya Allah bisa buat ngangkut. Betul nggak? Itulah kebersamaan. Bener nggak? Yang namanya mobil, ya ada rem, ada gas. Yang namanya rem dan gas nggak pernah ketemu hidung. Ketemunya hak sepatu atau kaki, kaos kaki yang bau tauco. Bener nggak? Kecuali ada supir yang nyungsep nggak sengaja, dia kecium. Jangan lihat ketemu dengan apa rem dan gas. Nggak ada rem, mobil bakal nabrak. Nggak ada gas, nggak bisa jalan. Betul nggak? Di sini itu yang dikembangkan. Ada yang tugasnya nyiapin, ada yang jadi imam, ada yang leader, ada macam-macam. Itulah dia. Semahal-mahalnya kulit jok mobil. Sekarang jok mobil tuh ada yang 50 juta loh harganya rupiah. Tapi semahal-mahalnya jok tuh ketemu apa? Bu Muti, kalau kebanyakan makan singkong, apa yang keluar? 50 juta ketemunya dengan apa? Tetap aja diduduki, bener nggak? Jangan lihat jok ketemu apa? Mobil dari Rotterdam ke Amsterdam nggak ada joknya, kita berdiri bawa mobilnya, apa enaknya? Bener nggak? Itu hakikat kebersamaan yang perlu kita terus jaga. Insya Allah kebersamaan itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Yang kedua, ibu bapak saudara sekalian, kita jaga keseimbangan dalam hidup ini. Di tengah-tengah masyarakat Belanda, kita semua tahu, saya tidak perlu urai bagaimana kondisi masyarakat Belanda. Kita orang Islam diajarkan keseimbangan. Nabi Muhammad SAW setiap tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya tidak berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Cari ibu kerja sebanyak-banyaknya, bapak kerja, cari materi untuk bekal hidup, tidak ada masalah. Karena kerja dalam Islam bagian dari ibadah. Diperintah oleh Allah, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari karunia Allah untuk kebahagiaanmu hidup di akhirat. Tapi kamu juga harus cari, jangan lupa, untuk kebahagiaan dan kesejahteraanmu hidup di dunia. Bekerja adalah bagian dari ibadah, tapi tidak boleh habis waktu kita hanya untuk cari uang. Kita akan tinggalkan dunia ini. Karena itu saya ucapkan terima kasih ibu bapak yang sudah menyampaikan berita duka terhadap wafatnya anak saya yang keempat, Muhammad Zidan Farhatullah. Waktu saya diundang ceramah yang kedua kali, ceramah Isra Mi'raj ke Amsterdam ini, waktu itu 6 bulan saya bawa ke sini, masih didorong-dorong. Kemarin waktu kami mau ke UNESCO 3 jam mau take off, saya diberitahu Ananda ini meninggal dunia. Padahal 3 jam sebelumnya masih WA kami. Waktu kami transit, bagaimana transit di Dohanya? Dibangunkan sholat subuh sudah tiada. Terima kasih atas doa dan dukanya. Sekaligus saya mohon keikhlasan untuk sama-sama berdoa untuk Ananda almarhum Muhammad Zidan Farhatullah, untuk almarhum Pak Kijo, untuk almarhum suaminya Bu Muti Pak Opang, untuk juga yang lain-lain yang kita tidak sebutkan, sesepuh-sesepuh PPM yang pernah punya jasa besar di sini. Kita doakan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, ditempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kelak bertemu kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma abdilhum daran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim birahmatika ya arhamar rahim. Ibu bapak boleh cari duit sebanyak-banyaknya. Jangan takut jadi orang kaya. Tapi jangan habiskan waktu hanya cari duit. Karena duit akan kita tinggalkan semuanya. Bapak ibu punya rumah sebesar apapun, yang ditidurin cuma sebadan. Bener gak? Bu Muti kamar tidurnya 10 kali 10. Dipanya 3 kali 3 meter. Tapi yang ditidurin cuma sebadan. Bener gak? Ada yang tidurnya luntung. Semua dipan ditidurin. Itu cuma sakrukan film India. Bener gak? Dunia ini jangankan kita udah meninggal, belum meninggal sudah nggak bisa dinikmati semuanya. Pak Ustadz Mustafa, di sini setiap malam Jumat kita baca Yasin kan? Ada ayat wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang aku beri umur panjang kata Allah, akan aku kembalikan nikmat fisiknya. Bu Muti waktu pertama kali melahirkan anak pertamanya, anak pertama Bu Muti nggak ada giginya waktu lahir. Bener nggak? Lahir nggak ada giginya. Kalau lahir anak pertama ada giginya, orang kabur, bidan, dokter takut. Ini orang apa alien? Iya kan? 6 bulan, 8 bulan tumbuh gigi. Sampai 6 tahun. 7 tahun gigi susu habis. Jatuh, bener nggak? Tumbuh gigi asli 7 tahun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun gigi aslinya copot lagi. Bener gak? Waktu 7 tahun gigi susu copot, tumbuh gigi asli. Begitu 70 tahun rontok gigi asli, ditunggu nggak numbuh-numbuh lagi. Ini mohon maaf yang sudah ompong. Saya nggak nyinggung, cuma nyebut aja. Kalau kita panjang umur bakal ngalami semua kita.
Biar kita pasang gigi palsu, jangankan dari Jakarta, dari Amsterdam, dari Singapura, dari Amerika. Coba lebaran makan dodol ketan. Tuh gigi ikut kemana? Biar kata Bang Haji Uma Irama, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Apabila Anda mau awet muda. Tetap aja Pak Maman, gigi palsu lepas. Benar nggak? Yang muda-muda kayak Mas Rizal begini, jangankan makanan keras, jangankan makanan lunak, makanan keras, tulang muda dimakan habis karena masih lengkap giginya. Coba yang 70 tahun tadi, jangankan tulang muda, dikasih kue lapis, gigit kanan lari kiri, gigit kiri lari ke tengah, digigit ke tengah, digigit-gigit bukannya hancur, ilernya yang keluar. Bener nggak? Itu masih hidup, itu masih hidup, belum mati, dia masih hidup, belum mati. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Masih hidup. Karena itu kata Allah pesan pada buat kita semuanya, warga PPME, umat Islam di dunia ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum man dzikrillah. Jangan lupa ingat Allah, jangan lupa ibadah. Ibu-ibu sekarang ini banyak tantangan baru di era digitalisasi sekarang ini. Ibu-ibu pada bergeser. Dulu waktu saya pertama kali ke sini, ibu-ibu puterin tasbih sebelum ngaji, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca sholawat kayak tadi tuh, suaranya enak tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dulu menghiasi PPME dulu 2002. Sekarang ibu-ibu PPME ini mau tidur main handphone, bangun tidur main handphone, suaminya nggak diurusin, handphone terus dimainin. Pak Maman, Pak Maman, Bu Asra, handphone dimainin. Ibu bapak sekalian, jabatan tidak pernah menjanjikan kita bahagia, uang tidak pernah menjanjikan kita bahagia. Yang Allah janjikan kita bisa bahagia hidup di dunia dan akhirat itu cuman satu, kita ibadah dan selalu zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir, ibadah, sholawat, istighfar, itu yang membuat kita tenang. Duit banyak gelisah, nggak pernah tenang. Jabatan nggak ada jaminan bikin tenang. Karena itu di tengah-tengah negara Eropa seperti ini, ajak keluarga dan anak-anak kita sujud, tunduk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ngajak sholat di Mekah, anaknya itu gampang. Tapi di Amsterdam ini, Ustadz Mustafa aja kewalahan. Apalagi yang biasa-biasa. Benar nggak? Makanya di sini perjuangan lebih besar. Kalau kita bisa mendidik anak kita, bisa anaknya istiqomah. Ibu, pesan Rasul, anlimu auladakum, ajar didik anakmu. Fa'innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Karena mereka diciptakan oleh Allah bukan untuk masa kalian. Anak-anak milenial sekarang, kalau kita tidak bisa membimbing mereka, karena itu Pak Hasanul siapkan program-program yang cocok buat milenial. Udah bagus ada regenerasi. Ketua PPME-nya harus yang muda, yang paham milenial.
Karena kalau kita ajak milenial bicara dengan bahasa 30 tahun yang lalu, nggak akan nyambung, nggak tertarik dengan PPME. Bikin program-program yang buat milenial tertarik, generasi Z tertarik. Ini tantangannya pengurus PPME sekarang ini. Bagaimana mereka bisa terus dekat dengan Allah. Selalu beribadah, meramaikan. Tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin dari markas ini. Yang membawa kedamaian, yang membawa kebaikan, yang membuat orang hatinya luluh, yang hatinya percaya sama saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita coba tiap hari ditarget berzikir, insya Allah rezeki Allah bukakan, tapi hati kita tenang. Itu yang paling mahal. Jangan umur kita sudah 60-70 tahun kita masih berpikir materi, nggak perlu berhenti. Tadi Pak Hasan bilang, untuk meninggal orang mati itu nggak pakai tua dulu, yang muda juga banyak, dan orang tua itu nggak mesti harus mati duluan. Bener nggak? Orang mati itu nggak mesti harus sakit duluan, nggak pakai syarat sakit duluan. Anak saya meninggal lagi tidur, sedikit pun nggak terkoyak selimutnya, bablas. Untuk meninggal nggak perlu sakit. Ada orang yang sakit tahun bertahun tidak meninggal, sampai anaknya bosan ngurusin. Dia bilang perasaan warisan bagi rata, kok gue doang yang capek. Tuh, karena kelakuan yang ngurus orang tua. Beda sama orang tua ngurus anak. Waktu ibu ngurus anak ibu, ya Allah dengan penuh keikhlasan, dibersihin, disuapin. Begitu anak ngurus orang tua, warisan rata, capek gue doang. Nggak boleh. Benar nggak? Begitu Pak? Iya. Banyak begitu kan? Ya Allah. Ada yang nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Itulah ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada orang pengen mati, bininya marah-marah terus, utang gak lunas-lunas, pengen bunuh diri, minum baygon di kamar, racun nyamuk, belum mati baru berbusa-busa, datang keluarganya, bawa ke dokter, mati kagak, bengek 6 bulan. Bener gak? Kenapa? Belum ajalnya. Belum aja. Ada lagi, udah saya pengen mati aja sekalian, hancur, tidur di rel kereta, biar hancur semua. Begitu kereta mau lewat, ada yang jaga kereta ngeliat, ada yang tiduran itu, lari dia kejar, ditarik, nggak ketarik semua, kakinya buntung, mati kagak, 2 kaki hilang. Kenapa? Belum ajal. Ada orang kaya gagal ginjal, karena banyak duitnya pergi ke Tiongkok, cangkok ginjal, habis 2 miliar selama 2 bulan di Tiongkok, atau di Belanda, atau di Singapura, atau di mana saja. Pulang ke tanah air seminggu, innalillahi wa inna ilaihi. Kata anaknya, kamu mau mati nggak usah ke Tiongkok, 2 miliar mahal banget itu lumayan. Bener? Kenapa? Ajalnya. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, PPME, selamat dan sukses atas kepengurusan yang baru. Pak Hansah jadi pembimbing. Dulu waktu saya datang ke sini yang undang itu Pak Budi. Pak Budi 2 periode atau 3 periode juga, bapaknya Mas Rizal ini, sama Bu Lili. Ini sukses pengkaderannya, terus jaga kebersamaan. Ini menjadi sentra pembinaan orang tua, anak-anak, sekaligus pusat budaya. Agar orang lihat, orang Belanda, orang bule lihat budaya Indonesia yang bagus itu melalui markas-markas ini. Sehingga mereka tertarik untuk sampai mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini pengantar ceramah yang sesungguhnya nanti akan disampaikan oleh guru saya, guru kami Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melepas kangen sama ibu-ibu semuanya,
Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kesehatan, kemudahan. Allah lindungi keluarga kita dari hal-hal yang menghancurkan masa depan mereka. Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Pak Hasanul melangkah, jangan pernah takut untuk kebaikan. Allah tidak akan pernah menutup pintu-pintu kebaikan itu. Dan yang paling penting harus punya prinsip, tidak ada jalan buntu dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Insya Allah Allah akan mudahkan seluruh jalan kita. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bu Muti, Bu Hasra, Bu Fatima, Bu Kijo. Terima kasih. Mudah-mudahan kangennya sudah hilang. Jangan hilang, kalau hilang ntar nggak mau lagi saya di sini. Ya kan? Alhamdulillah melepas kangen. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.